Tuanya itu seperti itu juga. Kalau saya Saudara, itu. Yesus datang cuma 2 kali ke muka bumi ini. Iya, secara yang langsung fisik atau Iya, pribadi. cuma Ah, 2 kali intinya. Apapun ceritanya, cuma 2 kali. Berarti kalau ada suara, ada cahaya mengaku Yesus, itu bukan Yesus. itu kedatangan yang kedua kalinya itu secara fisik, secara pribadi setelah kiamat. Ya, ketika Iya, tidak Yesus. kiamat, kalau tidak kiamat ya dia tidak akan datang seperti uh, Ah, langsung secara makanya pribadinya. Begitu iya. kesimpulan saya. Yesus cuma datang 2 kali. Kalau ada yang datang mengaku Yesus, tetapi tidak kiamat, itu bukan Yesus. Karena nanti Yesus datang kalau mau kiamat. Kalau Ya, belum kiamat, Yesus tidak datang. Nah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku, ada oknum yang mengaku-ngaku akulah Yesus tapi tidak kiamat, itu Yesus palsu. Kedatangan kedua, itu nanti, kata saudara. Berarti kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? yang saya garis bawahi di sini bahwa secara nampak, secara yang nampak fisiknya, secara nampak langsung itu kedatangannya yang kedua kali. Karena pertama kan sudah nampak, ya kan, langsung interaksi sesama manusia yang ada pada saat itu, langsung melihat atau berkumpul sama dia kan. Nanti kedatangannya juga itu akan sama, tapi kedatangan yang kedua kali. Jadi kalau bukan yang kedua kali nanti ya mungkin bisa ya kayak yang dijumpai seperti dalam Paulus itu. Nah, Uh, sekarang Bukan coba fisiknya, tunjuk, tapi melalui coba metode lain. saudara bantu saya di mana tertulis Yesus datang dalam bentuk suara. Aku akan datang dalam bentuk suara. Tidak ada itu Bang Suma, tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Jadi itu cuman ya kepercayaan saja. Karena sudah terlanjur Kristen, mau tidak mau harus mengatakan itu Yesus. Karena itu sudah terlanjur Kristen. Kalau tidak mengakui itu Yesus, ya hancur. Jadi mau tidak mau Kristen harus mengatakan ya itu Yesus. Pokoknya saya nggak mau tahu itu Yesus. Saya tidak mau tahu. Yang penting itu adalah Yesus. Ya, namanya juga udah terlanjur Kristen. Mau kayak mana? Kalau dia tidak mengakui bahwa itu Yesus, ya mualaf dia atau keluar dari Kristen, jadi ateis. Mau tidak mau harus memaksakan itu Yesus. Padahal Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah itu kata Yesus tuh. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi kalau bukan keadaan kiamat ada mengaku Yesus, jangan percaya katanya. Itu bukan aku kata Yesus. Itu penyesat. Oke, saya tanggapi sedikit Bang Suma ya. Silakan. Ya, maksudnya di sini yang mengaku itu kan nampak secara fisik atau secara pribadi. Pikiran saya merujuk ke situ yang dimaksud itu. Yang mengaku-mengaku kan berarti kan langsung fisiknya, langsung nampak. Kayak saya begini kan, langsung bisa interaksi dengan orang, langsung nampak sebegitu nyata kan. Ah, Baru saya mengaku-mengaku, mungkin itu yang dimaksud itu. Tidak. Yesus tidak memberikan penjelasan kayak begitu, enggak. Yesus hanya mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan ada Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, kata Yesus kesimpulannya jangan percaya. Itu bukan aku. Itu Ya bukan betul. aku. Saya setuju Bang Suma itu, tapi maksudnya dalam pemikiran saya setuju itu. Tapi kalau dia nampak secara fisik, baru dia mengaku-mengaku. Itu Lah, saya tidak setuju juga. Memang saya kalau setuju karena memang saudara, ini tadi kan kalau bahwa nampak saja mengaku Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kiamat, jangan percaya. Apalagi yang tidak nampak. Yang nampak saja jangan percaya, apalagi yang tidak nampak. Sedangkan ketika saya datang, saya pasti nampak ya, sebagai manusia. Loh, artinya kalau ada yang datang kepadamu tidak nampak, cuman mengaku Yesus, jangan kau percaya.
Karena saat aku datang, saat itu juga aku nampak sebagai anak manusia. Itu kata Yesus. Ya, maksud saya itu kan kedatangan yang kedua kalinya yang dimaksud. Nah, Sebagai datang sebagai anak manusia lagi kan, berarti dia sudah nampak lagi. kenapa Nampak Kenapa Yesus menjelaskan tentang kedatangannya yang kedua? Apa alasannya? Agar manusia muridnya bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu. Itu tujuan Yesus menjelaskan bahwa kedatanganku yang kedua seperti ini, seperti ini. Kenapa Yesus menjelaskan itu? Karena Yesus tahu setelah dia pergi akan banyak penyesat yang muncul mengatasnamakan dirinya. Makanya dia mengatakan tanda kedatanganku seperti ini loh. Jadi kalau ada yang tidak seperti ini, tapi mengaku Yesus, mengaku aku dan berkata akulah Kristus, jangan kamu percaya. Jadi harus kita paham kenapa Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku. Kenapa dia mengatakan tentang kedatangannya yang kedua? Karena dia tahu akan banyak yang menyesatkan orang dengan mengatasnamakan dirinya. Ya seperti itulah, maksudnya cuma perspektif kita di sini yang Beres, masih. kau jangan mengalah, lawan Bang Juma. Lawan. Enggak, bukan melawan, maksudnya kan apa yang saya ketahui seperti itu kan, pengetahuan saya tentang bahwa kedatangan Yesus nanti itu yang kedua kalinya yang datang seperti manusia. Tapi itu nanti hari kiamat. Jadi kalau tidak hari kiamat, baru ada yang mengaku-mengaku bahwa akulah dia, ada di sana, lihat, ya itu saya tidak percaya. Karena kan belum kiamat kan, loh. Kok ada yang mengaku-mengaku begitu? Tapi dalam posisi saya di sini bahwa kalau dia nampak. Tapi Nah, kalau iblis yang tidak menampakkan diri lalu mengaku Yesus, berarti itu Yesus, meskipun itu iblis. tidak juga kalau belum kiamat. Belum kiamat. Sekarang bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang kepada Paulus itu asli? Ya, nah inilah saya katakan tadi, itu sudah saya bilang kan, kalau kita membaca di situ konteksnya itu lebih banyak yang merujuk kepada Yesus daripada kepada iblisnya. Nah, bagaimana ceritanya Anda bisa mengatakan kalau dia merujuk kepada iblis, berarti ketahuan dia iblis, percuma dia nyamar, harus dia nampak seperti Yesus. Coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Kata Markus, lalu Yesus menampakkan wajahnya, menampakkan diri dalam rupa yang lain. Coba, rupa yang lain. Apa enggak serem itu? Yesus muncul dengan rupa yang lain. Artinya yang muncul ini bukan Yesus. Kalau dipaksakan dia Yesus, maka harus diberi keterangan. Ini adalah Yesus, tetapi dalam rupa yang lain. Karena yang muncul bukan Yesus. Karena dia dipaksakan bahwa itu Yesus, maka dikatakanlah dalam rupa yang lain. Dari mana penulis Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Markus melihat, Markus mendengar bahwa yang muncul itu mirip atau sama, tapi bukan Yesus, dalam bentuk wajah yang lain. Maka Markus karena menginginkan itu Yesus, maka dia mengatakan, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam wajah, dalam rupa yang lain, supaya dianggap itu Yesus, padahal sudah rupa lain. Sekarang saya bertanya, dari mana penulis Markus tahu kalau itu Yesus? Berat. Oh, saya Kak, sudah kah? Sudah, silakan. Ya. Tadi kan dibilang Yesus itu berubah wajah ya. Menurut Markus muncul dalam rupa yang lain. Ya, rupa yang lain. Artinya mungkin dia sudah namanya berubah kan, berarti berubah dari yang awal kan, ya lain. Tetapi yang berubah itu Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus?
Itu kan keterangan Paulus, keterangan Markus kan seperti itu saja, itu dituliskan bahwa Yesus itu berupa wajah, atau berupa apakah itu? Berubah rupa. Berubah rupa, ya kan? Kayak satria wajah hitam lah, Bang. Nah, itu. Sekarang pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ya, karena dia yang melihat kan, sudah disampaikan sendiri tadi bahwa Iya, maksud saya dari mana dia tahu kalau itu Yesus? ya dia kan melihat. Dia melihat tadi kan, baru memberi. Iya, dia lihat. Dan yang dia lihat itu bukan Yesus, tetapi karena dia mau agar orang percaya itu Yesus, maka dia menulis dalam rupa lain, karena sudah bukan rupanya, rupa yang berbeda. Supaya dianggap itu betul Yesus, maka dianggap Yesus dalam rupa lain. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Nah, itu saya sudah bilang tadi kan bahwa Markus yang melihat kan Yesus berubah rupa. Justru saya yang bertanya sebaliknya, kalau dibilang itu bukan Yesus, kan dari mana dia tahu bahwa itu bukan Yesus? Iya, karena Yesus sendiri yang berkata bahwasanya aku akan pergi, aku tidak lama lagi berbicara denganmu, sebab penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis, dan sedikit pun dia tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia ini adalah iblis. Datang, maka harus Yesus pergi. Karena penguasa dunia sudah datang, maka dia harus pergi. Ketika dia pergi, penguasa dunia datang. Siapa yang datang? Yaitu dia yang mengaku Yesus. Oke. Makanya Yesus mengatakan, sebab Yesus palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu kata Yesus sendiri. Jadi penyesatnya ini adalah Yesus palsu. Nah, kalau dikatakan Yesus palsu, berarti dia menampakkan dirinya seperti Yesus, mengaku Kristus, padahal bukan Yesus. Nah, inilah yang datang kepada Paulus, sehingga Paulus kemudian menuliskan 13 buku, dan Anda jadikan sebagai iman, jadilah Anda Kristen. Kan gitu. Jadi Anda ini pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu kawan. Kalau dibilang saya pengikut jangan iblis ya Allah. kepada Paulus, tidak. Kalau ada yang mempremiskan bahwa itu adalah iblis, masa saya mau ikut iblis? Nah, buktinya Anda ikuti dia, Anda menyembah dia, Anda menganggap dia Tuhan, Anda melantiknya setara dan sehakikat dengan Tuhan. Dia siapa? Enggak, maksudnya seandainya yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul iblis, ya kan? Masa saya mau percaya iblis? Ya udah, kalau gitu berarti tinggalkan, tunggu Yesus yang datang yang asli. Yaitu pada saat dia datang, maka matahari tidak bercahaya lagi, menjadi gelap matahari. Bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Nah, itu baru Yesus. Kalau itu tidak terjadi, mau 1000 orang mengaku akulah Yesus, lihat kiri kanan, terjadi nggak? Bulan tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang jatuh. Kalau tidak, mau sehebat apapun sosok yang mengaku Yesus itu, jangan kamu percaya. Ngeri loh Bang Andreas. Kan Yesus ditanya di dalam Matius 24 nomor 3. Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku seperti cahaya yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat. Apakah itu sudah terjadi?
tidak terjadi, belum terjadi. Maka kata Yesus, jangan kamu percaya kalau tanda-tanda itu tidak ada. Karena penyesat yang mengaku Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau Anda percaya ucapan Yesus, maka harus Anda mencari siapa yang menggenapi nubuatan tersebut. Benarkah banyak orang yang disesatkan oleh Kristus ini? Ternyata Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Yang asli. Kalau yang asli, lalu yang mengikuti Yesus palsu yang mana? Yang banyak orang yang mengikuti Yesus palsu yang mana? Ya itu saya tidak tahu mana, karena sepengetahuan saya ya belum ada Yesus palsu sekarang. Yesus palsu datang kepada murid Yesus. Angkatan pertama, Yesus palsunya sudah ada di situ. Kenapa Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Berarti ada penyesat yang datang kepada murid Yesus. Kenapa Anda tidak percaya? Itu ucapan Yesus loh. Tapi itu saya belum jumpai secara pribadi ya, kalau Yesus palsu itu ya, yang datang. Tidak perlu dia datang lagi, kan Anda sudah jadi pengikutnya, ngapain? Anda sudah masuk dalam perangkapnya. Maksudnya kesimpulan saya kan, yang datang sama Paulus itu saya masih menyatakan itu asli. Nah, kalau Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli, kenapa enggak kiamat? Enggak, dia kan tidak datang nampak langsung kan? Itulah bukti bahwa yang datang itu bukan Yesus. Jadi seandainya dia datang, ya bukan masalah saudara, bukan masalah nampak atau tidak nampak, bukan masalah berjasad atau tidak berjasad, bukan. Tetapi masalahnya antara asli dengan palsu itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kalau Yesus asli datang, matahari tidak bercahaya alias gelap. Itu tanda-tanda kalau yang asli itu datang. Tapi kalau tidak asli, ngaku Yesus, tapi tanda itu tidak ada, hanya menyesatkan banyak orang saja. Nah, itu yang terbukti terjadi. Itu aja saya kesimpulan saya bawa bagaimanapun itu, makanya saya diam terus kan, karena di sini saya masih meyakini bahwa yang datang kepada Paulus itu masih asli. Nah, itulah bukti Anda tidak percaya, karena Yesus mengatakan kalau ada yang datang kepadamu memakai namaku, berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Itu perintah. Ini saya menyimpulkan seperti itu kan, bahwa yang saya tidak akan percaya kalau dia nampak seperti kita ini kan. Justru karena tidak nampak itulah, maka itu bukan Yesus. Karena kalau yang asli datang, dia nampak. Karena kalau yang nampak nanti itu, ya kecuali hari kiamat loh. Masa belum kiamat sudah ada Yesus nampak? Itu saya tidak percaya itu. Ya justru karena itu bukan Yesus. Karena kalau Yesus datang, dia nampak. Apa sih orang ini? Kalau Yesus yang asli datang, dia nampak sebagai anak manusia. Tapi kiamat baru dia datang. Ya itu baru kiamat. Andai saja Yesus yang datang kepada Paulus, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Susah ya. Justru karena bukan Yesus yang datang kepada Paulus, maka tidak terjadi kiamat, karena palsu yang datang. Kok susah ya? Begini Bang Sumaku yang terhormat ya. Iya, saudaraku Andreas. Ya, gimana? Maksud saya begini kan, itu kan sudah jelas bahwa hanya Yesus nanti itu akan nampak untuk kedua kalinya. Iya, kedatangan Yesus itu cuma 2 kali. Dan semua kedatangannya itu nampak. Tidak pernah Yesus datang sebagai hantu. Nggak ada. Tidak ada dalilnya bahwa Yesus akan datang dalam rupa suara, Yesus akan datang dalam rupa roh. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya, Yesus akan datang nampak sebagai anak manusia pada hari kiamat. Loh, bukan masalah pada hari kiamat, bukan.
Yang jadi permasalahan adalah ketika yang asli datang, otomatis kiamat. Betul kan? Ini kan sudah ada rujukannya bahwa Yesus nanti akan datang kedua kalinya. Itu berarti kedua kalinya nanti dia akan datang itu dia nampak, tapi Iya, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. pada hari kiamat baru nampak. Bukan pada hari kiamat. Kapanpun Yesus datang, kalau asli maka kiamat saat itu juga. Kalau Yesus datang pada abad pertama asli, maka abad pertama dialah kiamat. Kok susah orang ini ya? Enggak, maksudnya begini. Yesus kan pertama, ini kan sudah pertama. Kedatangannya itu pertama, nampak kan? Terus dia kan sudah tidak ada sekarang, tapi menjanjikan bahwa aku akan datang lagi kedua kalinya. Kapan? Pada hari kiamat. Bukan dikatakan begitu, tidak. Dia ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Dan Ya. apa tanda akhir zaman? Ya. Nah, Yesus berkata, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bersahaya, bintang-bintang jatuh. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, ada orang mengaku bertemu dengan Yesus. Makasih Bang Afida. Jangan kamu percaya. Karena aku datang pasti nampak. Kalau tidak nampak itu bukan aku. Alamak, susah kali ya. Masya Allah. Syukran Bang Afida. Jadi jelas itu. Anda percaya kepada yang datang kepada Paulus karena Anda Kristen. Anda menganggap bahwa itu benar. Padahal nasihat Yesusnya kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu Mesias di sini, bertemu Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Orang pilihan aja disesatkan oleh Yesus palsu ini, apalagi kalian. Kalau Yesus asli yang datang, kapanpun itu, maka itulah saatnya kiamat. Itulah yang diterangkan Al-Quran dalam surah As-Sukhruf ayat 61. Bahwa tanda kedatangan Nabi Isa adalah pertanda datangnya hari kiamat. Jadi, andai saja yang datang kepada Paulus ini Yesus asli, pada tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi misalnya, maka kiamat akan terjadi tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi. Iya. Kenapa? Karena yang datang asli. Pasti dia datang membawa tanda-tanda itu. Tapi Oke. kalau yang datang bukan asli, ya tidak kiamat, namanya juga palsu. Enggak, begini maksudnya. Yang datang kan cuma suara, bukan nampak. Ya kan? Berarti itu palsu, Bang. Jadi seandainya memang nampak yang asli secara fisik pribadinya ya pasti kiamat. Tapi kan yang datang bukan nampak secara fisik atau Berarti palsu itu. cuma suaranya. Jadi ya sehingga ya, kiamat. Itu palsu. Alamak. Dia menampakkan diri loh. Dia menampakkan diri, tapi dalam rupa yang lain. Kenapa tidak kiamat? Padahal dia menampakkan diri kepada Markus. Kenapa tidak kiamat? Padahal dia menampakkan diri kepada Maria. Di Itu dalam kan, kubur. Itu kan Yesus belum terangkat kan, masih di dunia. Alamak. Itu baru dia berubah. Jadi yang ada dijanjikan itu setelah dia sudah terangkat, baru dia akan datang lagi. Tapi datangnya nanti itu hari kiamat. Tapi memang nampak. Sedangkan yang datang sama Paulus ini kan tidak nampak secara fisik, secara pribadi, tetapi hanya suara. Berarti itu Yesus. Berarti itu Yesus. Jadi itu Yesus, tetapi Nah, lalu apa bedanya kalau yang datang Tadi sudah. iblis? Kalau yang datang iblis mengaku Yesus, Bubur bedanya nyambung tanda-tandanya apa?
telepon hubung nggak nyambung kemana? Kalau iblis yang datang Nomornya dan sibuk. nyambung kepada Anda, itu gimana ceritanya? Kalau yang datang itu iblis, tanda-tandanya apa kalau iblis yang datang? Ya kalau tanda-tandanya ini kan belum kiamat, baru dia datang Iya, begini. kalau iblis, kan Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu tuh. Iya betul kan. Nah, apa tanda-tandanya kalau Yesus palsu yang datang? Jadi saya menguji kan, saya kan menguji, saya akan memegang yang tadi ucapan Yesus bahwa saya akan datang kedua kalinya itu pada hari kiamat. Tiba-tiba sekarang saya didatangi iblis itu mengaku Yesus kan, tapi loh kok tidak kiamat, berarti palsu. Iya, apa bedanya ke Paulus? Yesus palsu itu. Iya, apa bedanya yang datang kepada Paulus? Apa bedanya? Tidak kiamat juga nya. Ya tapi kan tidak ada pribadinya. Sudah saya bahas tadi kan. Iblis juga begitu. Iblis juga datang dengan suara saja, berbentuk cahaya. Apa bedanya dengan iblis? Kalau iblisnya datang dengan seperti itu juga, apa bedanya dengan Yesus yang datang kepada Paulus? Apa bedanya? Ya ini kan saya sudah bilang bahwa itu kan tidak nampak fisiknya, pribadinya. Iya saudara, iblis Hanya itu juga kiamat. tidak nampak. Oh ya Allah, bantulah aku. Iblis itu juga tidak nampak, Sinole. Mana ada iblis nampak? Tidak nampak iblis itu. Dia hanya berupa cahaya. Nah kalau ada iblis datang mengaku Yesus, bedanya dengan yang datang kepada Paulus itu apa? Tapi itu kan Paulus yang mengalami, ya kan? Paulus sendiri, Paulus yang mengalami. Tapi kan saya juga kan punya kesimpulan karena saya yang didatangi. Jadi Paulus yang didatangi itu ya dia menganggap itu Yesus ya, itu kan Paulus. Pengakuan Paulus. Terus Jadi ada perintah Yesus untuk percaya kepada Paulus gitu? apa? Ada perintah Yesus untuk percaya kepada Paulus? Bahwa percaya, yang tertulis bahwa percayalah kepada Paulus tidak ada. Iya, ada nggak? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kan aneh saudara saya ini. Anda itu kenapa bertahan bang? Kan Anda disesatkan. Kan Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat. Namanya penyesat itu ya menyesatkan. Yang namanya orang yang disesatkan itu ya kayak Anda ini. Tidak ada cahaya bagi Anda untuk mengetahui apa yang dijelaskan kemudian. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dia tidak mengatakan dengan memakai jasadku, dengan memakai tubuhku, enggak. Dia mengatakan dengan memakai namaku. Nah, suara yang didengarkan Paulus itu memakai nama Yesus. Tetapi tidak ada tanda kiamat. Berarti itulah penyesatnya. Alamak, susah kali lah. Enggak, maksudnya ini aja yang saya bangun dalam pikiran saya kan bahwa kalau itu nanti Yesus itu akan datang kedua kalinya, nampak. Jadi kalau tidak nampak, ya berarti kan bisa kita uji di situ. Bisa kita uji. Ujilah itu yang datang kepada Paulus. Kenapa Anda nggak uji? Coba Anda uji, itu Yesus atau bukan? Kayak sekarang kalau ada yang datang mengaku bahwa bukan sekarang bang, bukan sekarang. Kristus palsunya datang pada angkatan Yesus. Sekarang coba Anda uji yang datang kepada Paulus itu Yesus beneran. Coba buktikan kepada saya. Apa buktinya kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus beneran? itu kan pengetahuan saya karena tertulis di situ kan Saulus mendengar suara Paulus kan bilang siapa yang tahu Tuhan, baru Yesus mengatakan penyesat itu kalau penyesat itu datang menyesatkan banyak orang, maka penyesat ini ya harus menyesatkan dengan caranya dia mengutus nabinya Paulus agar Paulus mengajarkan manusia menuhankan Kristus yang datang kepadanya. Kapan-kapannya ada murid Yesus yang menyetarakan Yesus dengan Elohim? Kapan? Di mana muridnya menyetarakan Yesus gurunya ini setara dengan Elohim, sehakikat dengan Elohim? Di mana? Yesus sendiri saja, Yesus tidak pernah menghakikatkan dirinya sehakikat dengan Elohim. Tapi Paulus
melantik Yesus sehakikat dengan Elohim. Siapa Paulus ini kok melebihi kapasitas Yesus? Kenapa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim? Dia mengatakan bahwa karena Bapa itu esa, maka esa juga Yesus Kristus. Ada berapa yang esa di situ? Ayo. Kata Esa kan satu kan? Iya. Sekarang Paulus mengatakan Bapa itu esa dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Oke. Karena Tuhan itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi perantara. Sekarang ada berapa yang esa di situ? Allah yang Esa dikatakan Paulus apa Tuhan? Allah yang esa. Di situ tertulis Theos. Bapak juga tertulisnya Theos. Sama aja, itu hanya permainan lidah lain. Sudah benar kan? Sudah benar ucapan ke Paulus bahwa Allah itu Esa. Saya itu. Nah, sekarang Paulus mengatakan juga Yesus itu esa juga. Ya betul kan? Yesus kan Esa juga. Nah, Tidak ada berapa yang esa di situ? Ya kata Esa itu ada dua, tetapi pribadi itu tetap satu. Nah, itulah aku bilang, Paulus, saudara, itulah saya katakan Paulus melantik Yesus sehakikat setara dengan Tuhan. Ayo, di mana Yesus pernah melantik dirinya sebagai yang esa? Tunjukkan saya dalilnya. Akulah yang esa itu di mana? Kalau Paulus itu kan untuk pribadinya tidak ada. Tidak yang ini tadi. Dia akan Allah itu Esa kan Paulus mengatakan begitu kan. Yesus itu Esa. Saya kira betul itu. Ada berapa yang esa di situ? Allah satu. Yesus satu. Berarti kata Esa dua, tetapi sosoknya itu satu. Satu Allah, satu Yesus. Apa sih orang ini? Yesus itu esa dompala. Allah juga esa katanya ke Blama. Jadi ada dua yang esa. Tolong ini orang. Udah Anda turun deh, Anda turun. Anda istirahat, Anda perbanyak makan kulit durian. Mudah-mudahan dengan Anda makan kulit durian, otak Anda bisa sehat, normal, selayaknya manusia. Gitu ya kawan ya, daripada Anda saya makin nanti mending Anda turun. Dari tadi saya bicara sama Galimpong Kalora. Kali bongka piting saya temani ngomong. Susah dia pahami itu Esa Gurunda. Bukan susah. Dia paham, cuman karena dia itu adalah tangan kanan setan, ya dia harus menyesatkan. Kebenaran harus dia bolak-balikkan. Ada dua yang esa di situ. Esa itu kan cuma satu kan. Tetapi dia mengajarkan Yesus esa. Bapak juga esa. Dan esa di situ satu katanya. Meskipun dua esa tapi cuma satu hakikat. Berarti dia ini setan. Karena dia ingin mendudukkan Yesus setara dengan yang esa. Masa Yesus setara dengan Tuhan? Alamak. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Nah inilah iblis. Kerjanya kayak gitu. Kayak semalam itu benar itu karena doktrinnya mau menyesatkan. Semalam itu Gurunda dia sudah imani satu-satunya itu Tuhan Allah satu-satunya katanya. Tapi Yesus pun satu Esa. Inilah yang ternyata dogma doktrin. Orang gila. Iya. Gimana orang gila itu? Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, seburuk-buruknya makhluk. Nah, mereka lah ini. Dibilang monyet bukan, dibilang orang juga bukan. Ya kita sapa tamu dulu ya, waktunya kita. Selamat malam, assalamualaikum Muslim, Kristen bang. Bang. Oh bang. Saudara, waktunya kita. Ternyata dia tertidur ya, teman-teman. Iklan dulu. Baik. Teman-teman,
Yang di bawah yang menyimak 2000 lebih. Sahabat-sahabat Bang Zuma, sahabat APII, kencangkan lagi tap-tap layarnya teman-teman, dan izin yang bergabung itu langsung bergabung boleh dengan Love Orange ya teman-temanku, sahabatku semua, biar akun kita ini kuat dan anti repot tombak-tombak yang sedang berduka cita ya pada hari ini. Diperkuat lagi teman-temanku, sahabatku semua ya. Baik, untuk teman-temanku yang di bawah yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat-sahabat API, apalagi di Islam Indonesia, tap-tap jemarinya sampai layar kalian itu pecah ya, gedor-gedor layarnya. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber, juga akun saya sendiri. Dan jangan lupa kalian boleh 1 menit saja luangkan waktu, pindah ke YouTube dan subscribe channel YouTube Bang Handi Celebes, Bang Zuma gimana, lupa saya nama channelnya, Zulkifli Abbas official. Itu teman-teman ya. Dan satu lagi Bunda Rahma, Bunda Mila, Alfi, 1 menit saja kalian pindah ke YouTube, nggak nyampe 1 menit, tinggal subscribe aja. Atau kalian bisa langsung ke bio masing-masing guru-guru yang di atas ini. Terima kasih. Baik. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Om Handi Celebes di frekuensi 3,1 FM, ajaran kasih mati. Sekali lagi saya inginkan untuk narasumber Tritung, Kristen Katolik Protestan Oneness, atau yang menuhankan kenal pot bio, sesembahan pelak pajero, penyembah double speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Cari ketiak ular dia ini. Bahaya juga ya. Ketiak ularnya dicari. Oke, thank you Bang Kaisar. Kita kembali menyapa Iwan, Kristen Muslim saudara. Muslim. Oh, apa yang disampaikan Bang? Nyimak saja. Oh, mohon maaf Bang, dibawa aja nyimak ya, karena ini guru kita lagi diskusi. Iya tawa, nyimak saja tawa. Ngapain kau tanya-tanya saya? Ya saya naik ke sini mau nyimak aja. Ngapain lo? Naik nanya. Samson. Kristen Muslim saudara. Saudara Samson, Kristen Muslim. Kandang ayam dia, abang naikkan. Belum stabil jaringannya. Lagi renang. Pinter toh kita wadain doti. Doti dan dito. Cerat deh. Nah balik namanya pilih Bang Andi, Doti. Bang Andi, cek request di akun host Bang Andi. Kalau akunnya private itu nggak masuk ke moderator Bang Andi. Oh ya. Efek samping makan babi, otak bebal, modal congor, Bible dibantah, Yesus dibantah, semuanya dibantah. Oh, dompalah. Aduh. Halo, permen karet. Selamatkan malam. Permen karet panggilan kedua. Wah, molor deh, namanya karet molor deh.
Hama selanjutnya. Lagi hang nih. Ya. Tapi nggak bisa kelihatan akun-akun private yang request nggak bisa Bang Andi. Aku yang pantau, ku pantau. Oke teman-teman, saudara muslimku yang baik hati, tolong di follow saudaramu yang di atas ya. Dukung kami dengan follow. Follow Bunda Mila, akun Bunda Mila biar beliau bisa eksis ya. Dan semua yang di atas tolong di follow. Burunda, Bang Handi host, Bang Kaisar, Bapak Doti, Bapak Dito, dan Alfi. Ya, tolong di follow ya. 1901,9K. Ayo teman-teman saudaraku follow dan subscribe YouTube saudara-saudaramu yang di atas ya. Bantu perjuangan kami, kita sama-sama berjuang ya. Terima kasih ya, Masya Allah. Masya Allah, thank you yang sudah follow. Oke, kita sapa Muz. Kasih nah, dilempar. Ada dukun. Oh, kalau ada foto anak kecil nggak boleh naik. Dukun sempak, kok namanya gitu? Kristen Muslim. Dukun panggilan kedua. Dukun. Request nggak standby, jatuh kan? Siapa lagi tuh naik ayo. Ini ambulan Oten ini. Belum ada pasien Bang. Belum ada pasien Bang, dibawa dulu aja. Jadi kalau bisa kita keseimbangkan ya bahwa yang datang kepada Paulus itu apakah sesuai dengan kepercayaan Andreas bahwa itu Yesus? Mestinya kalau dia punya akal dia bisa mengujinya. Yesus sebelum pergi kan udah dijelaskan, semua sudah disampaikan. Enggak mungkin dia pergi terus menyampaikan lagi kepada Paulus, terus kemudian Paulus menulis lagi. Karena sebagian besar tulisan-tulisan Paulus itu tidak seirama atau kontra dengan ajaran Yesus. Jadi secara akal mana mungkin Yesus itu menurunkan atau mengingatkan atau memberikan informasi kembali setelah tiada dia. Bukannya orang sudah tiada ya selesai sudah. Kembali ke penciptanya untuk bertanggung jawab. Segala firman telah aku terima, telah aku sampaikan. Mereka menerimanya. Selesai. Baiklah aku akan pergi. Aku minta kepada Bapa. Akan datang seorang penolong sesudahku. Siapa itu kira-kira? Nah, kalau itu Paulus, mari kita cek. Mestinya kalau Paulus yang Anda maksud, mestinya sinkron. Justru Paulus ini datang menulis, dia mengutuk malah Yesus itu. Tulisan-tulisannya kan. Bahkan tulisannya itu cenderung di area barat. Di Roma, Galatia, Efesus, di Filipi gitu loh. Malah meninggalkan tempat negaranya Yesus Mesya. Malah berbahasa Yunani pula lagi gitu loh. Ya kalau berakal, saya rasa Anda akan segera keluar dari kemelut itu. Tapi kalau mengakar, ya monggo-monggo saja. Ya itu tadi ya, kita bagaimana penjelasan Gurunda itu sangat mudah dicerna gitu loh. Tapi dia seolah-olah memperbodoh diri. Seolah-olah dia tahu, dia sadar itu. Tapi demi dogma doktrin dia memperbodoh diri. Benar kata tulisan si Paulus ya. 1 Korintus 4:10. Oten itu jadi botol karena Kristus. Itulah nyata bukti tadi. Kan? Nah kita yang tidak di doktrin, tidak ada terdoktrin ini,
kita mudah menerima penjelasan gurunda kan. Nah dia itu menerima tapi demi harga diri, demi dogma doktrin ya, pura-pura botol. Kita sapa Jupri. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Jupri. Oh Jupri. Turunlah kau saudara. Itu ke mute itu, Alfi undang dia buka mute itu. Silakan. Jupri. Ya paman. Gak ada juga suaranya. Nah, main Jupri. Apa kalau minta naik? Ini ada yang request ini, siapa ini? Aku padamu. Halo bang, aku padamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bang, ada yang mau diajak ta'aruf? Gini bang, cuman mau sampaikan salam dari ibunda saya buat terkhusus Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik ke ibunda tersayang. Salam dari Bung Suma bilang. Ya, sama-sama bang. Semua teman-teman Alfi. Siap, amin. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih. Izin turun bang ya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bang ya, kalau ibu nanti bikin onde-onde, jangan lupain kita. Aduh, kaleng sarden naik. Ya, apa-apa. Tes drive dulu, dia mau nanya kali, nggak apa-apa. Halo KTP, udah bosan jadi Kristen makanya naik. Selamat malam, Bang Juma, agak kereba. Iya, baik. Alhamdulillah. Makasih. Bang Juma, saya izin mau bertanya. Iya. Tentang surat Al-Imran ayat 50. Iya. Itu apa, kalau saya salah tolong di ini. Itu apa tentang Nabi Isa berkata kepada Nabi Muhammad atau seperti apa itu yang menghalalkan itu Bang Juma? Terima kasih. Nabi Isa berkata kepada Nabi Muhammad? Enggak. Ya. Nabi Isa, Allah berfirman kemudian terkait dengan Nabi Isa. Jadi gini, dan sebagai Rasul, Yesus atau Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, aku datang kepada kalian dengan sebuah tanda dari Tuhan kalian, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah Tuhanku. Dan aku, Isa, menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan bahkan aku diberi mukjizat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Tuhanku. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebesaran sebagai kebenaran Rasulku bagimu jika kamu beriman. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kalian wahai Bani Israel sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu wahai Bani Israel, takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apakah Al-Quran ini benar? Benar. Bagaimana cara mengujinya? Benarkah Nabi Isa datang menghalalkan sebagian yang diharamkan Allah kepada Bani Israel? Betul. Baca Ulangan 32. Bagaimana kemudian perintah yang datang kepada Bani Israel?
kuduskanlah hari Sabat. Lalu dikatakan, bunuhlah orang yang tidak melakukan Sabat. Di data nomor 14-nya di Ulangan 5. Bunuh orang yang tidak kemudian memelihara Sabat. Artinya, kalau diperintahkan kepada Bani Israel untuk mengkuduskan hari Sabat dan tidak boleh kemudian melakukan sesuatu apapun, maka tidak boleh orang Yahudi melanggar itu. Akan tetapi apa yang terjadi kepada kepada Yesus? Yesus menghalalkan melakukan aktivitas pada hari Sabat. Artinya Al-Quran tidak salah ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang untuk merubah sebagian apa yang diharamkan, menghalalkan sebagian apa yang diharamkan oleh Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Seperti itu, Bung. Baik, terima kasih Bang Juma, udah saya paham. Saya kira untuk Nabi Muhammad, ya oke. Tadi saya mau teruskan Bang Juma, sempat saya simak tadi tentang yang berdebat sebelum saya tadi bersama Bang Juma. Iya. Markus 16 itu kan tentang Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Itu kalau saya baca selanjutnya ayat yang berikutnya di Markus 16 itu ada seperti nubuatan untuk Paulus yang dikatakan Yesus itu, Bang Juma. Yang mana tuh? Tentang digigit ular itu, bahwa dia tidak akan mati bagi yang percaya kan. Yesus kan berkata di ayat selanjutnya itu kan ada, sebentar ya, di Markus 16 Bang Juma. Mana tuh? Ya, gimana? Ya, itu di ayat selanjutnya kan ada Yesus sebelum terangkat ke langit kan Yesus bilang, pergilah ke seluruh, di ayat ke-15-nya, pergilah ke seluruh dunia, katakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Nah ini maksudnya, Bang Juma. Mereka akan megang ular di ayat 16 dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah ini kalau saya compare dengan KPR Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 6 itu kan Paulus digigit ular tapi tidak mati, Pak Ustaz. Pak Bang Juma. Sorry. Iya. Jadi gini. Ya. Kata Yesus kemudian bahwa nabi palsu itu akan datang melakukan banyak mukjizat, karena banyaknya mukjizat ini memungkinkan nabi palsu ini menyesatkan murid-murid Yesus. Matius 24 nomor 24. Adapun ketika Anda mengatakan bahwasanya Markus 16 nomor 16, tanda-tanda orang yang percaya Anda bawa di sana. Di sini diterangkan kemudian bahwa itu ucapan yang datang setelah Yesusnya selesai menyampaikan segala firman. Makanya Markus 16 ini diinformasikan bahwasanya dia hanya berakhir pada data nomor 15-nya. Bahkan ada yang mengatakan berakhir sampai ayat ke-8 atau nomor ke-8. Selebihnya itu adalah penambahan. Nah, sekarang kalau kita lihat Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu. Ia mulai menampakkan diri kepada Maria. Ini bukan Yesus lagi. Ini bukan Yesus. Karena Yesus kemudian tidak pernah keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Di mana data itu tertulis bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis? Silakan Anda baca Bible,
perhatikan kemudian ucapan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 30 atau Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa? Ya, karena Yesus mengatakan angkatan jahat ini tidak akan diberi satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti angkatan jahat diberi tanda. Apa tandanya? Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Itu tanda untuk angkatan jahat itu. Nah, dari mana Bang Suam mendapatkan kesimpulan bahwa itu adalah iblis yang dilemparkan keluar? Baca Yesaya 14, nomor 12, 13, 14, 15. Apa yang tertulis di sana? Iblis ingin naik ke awan-awan, menghayal, ingin menyeterai Tuhan, ingin menyaingi Tuhan, ingin menyeimbangi Tuhan, ingin setara dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di data nomor 15-nya? Sebaliknya justru si iblis dilemparkan ke dalam dunia orang mati, yaitu alam kubur. Kenapa Yesus mengambil tanda angkatan jahat bangkit pada hari ketiga? Kenapa? Karena hanya orang yang percaya kepada kebangkitan setelah kematian terjadi pada hari ketiga, itu hanyalah orang yang jahat. Coba. Markus 16, nomor 16, nomor 17. Kalau dikatakan bahwa itu sepadan dengan apa yang Anda katakan ular tidak berfaedah kepada ular ini bisa ular ini kemudian tidak berimbas kepada Paulus. Ya, kebetulan saja Markus 16 itu catatan muridnya. Sekarang jangan pegang ular deh, minum racun dan bahasa roh, bahasa asing. Coba. Anda percaya kepada Paulus. Paulus dipatok ular tidak mati. Dan Anda percaya kepada Paulus. Berarti sejatinya Anda juga memiliki tanda-tanda itu. Coba, saya mau lihat. Di mana orang Kristen dipatok ular kobra tidak mati? Di mana orang Kristen minum racun tidak mati? Ayo buktikan. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Tidak nyambung ke sana, Bung. Yesus mengatakan bahwa nabi palsu itu akan banyak melakukan mukjizat. Paulus mau makan ular berbisa, mau minum racun dia tidak mati, bukan berarti dia memenuhi persyaratan. Justru kalau Paulus ini memiliki semakin banyak mujizat, semakin terindikasi Yesus palsu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Alfi boleh buka boleh, sedikit nggak Bang Al-KTP? Silakan, mengenai Markus 16-18 tadi Bang. Izin Bang ya. Siap. Ini yang setelah Alfi amati. Kan di sini kita baca, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Di sini kan mereka memegang ular. Betul Bang Al-KTP? Betul Bang. Iya, betul. Nah, ular setelah Alfi amati, ular itu datangnya dari kata Ophes, Arosin, Kan, Tanas, Simon dan seterusnya. Ophes di sini ya. Nah, sementara kalau kita lihat apa yang dialami oleh Paulus di Kisah Para Pewarta 28, kita lihat di ayat yang keempat ya, nomor keempatnya. Ketika orang-orang itu melihat ular, di sini kan katanya ular nih. Ya. Cuman Ophes tadi nggak ada Bang. Ophes itu tadi nggak ada. Yang ada itu Totherion. Totherion ini bukan snake atau ular Bang, tapi dia itu binatang buas. Kalau kita lihat di KJV-nya itu dia beast Bang, bukan snake. Jadi pada saat itu Paulus itu dia itu terpaut di tangannya itu binatang buas Bang, bukan ular. Kalau kita lihat pun di dalam versi-versi lainnya pada terjemahan bahasa Indonesia, misalnya pada versi BMK, atau kita lihat pada terjemahan TSI,
Mana di sini ya? Tadi ya. Dia tuh gak ular abangku, tapi bis, tahu nggak sih bis gitu? Binatang buas, binatang buas. Iya tahu, ya sejenis ular lah bang. Jadi nggak harus ular juga abangku, karena kalau kita tinjau pun dari bahasa aslinya, di Markus tadi kan menggunakan kata ophis. Ophis. Sementara yang terpaut di tangan Paulus ini terion, bukan ophis. Beda bang, beda jenis hewannya bang. Binatang buas belum tentu ular, betul. Binatang buas belum tentu ular. Jangan-jangan kecoa yang terpegang Paulus itu. Kita kan nggak tahu. Ya sekian dari Alfi. Makasih bang. Siap, makasih. Oke, makasih Bang Juma. Bang Iya. Alfi. Sama-sama. Ya. Ya abangku. Ini saya mau ya, benar Bang Juma. Ini saya mau tanya surat 6 Bang Juma ya, tentang surat 6 ayat 146 yang menjelaskan tentang larangan bagi orang Yahudi terhadap beberapa jenis hewan hewan lemak yang hewan tertentu. Kan ayat ini kan seperti mengharamkan segala hewan gitu, termasuk onta. Onta apa diharamkan apa gimana Bang Juma? Kalau bagi Bani Israel itu, bagi Bani Israel itu mereka diharamkan. Bagi Bani Israel, kan itu ujian bagi mereka. Iya. Oke, kalau begitu Bang Juma, Iya. kan Bang Juma sering mengatakan bahwa memang ada juga benar yang Bang Juma katakan di Injil bahwa Yesus itu memang diutus sama yang di Al-Quran juga ya, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel kan, Iya. untuk domba-domba yang tersesat. Nah, pertanyaan saya di Matius berapa tentang seorang ibu yang dari Kanaan itu yang anaknya disembuhkan yang dulu Bang Juma sering bacakan itu. Matius 15. Iya. Itu kan dia di luar Bani Israel kan, Bang Juma. Tapi karena imannya besar, dia disembuhkan. Berarti tidak tertutup kemungkinan bagi orang-orang seperti kami ini di luar Bani Israel. Jadi Yesus itu berarti datang bukan hanya untuk Bani Israel berarti Bang Juma. Karena terbukti bahwa dia mau menyembuhkan juga walaupun perempuan Kanaan itu kan bukan orang Israel gitu. Saudara tahu nggak kejadian itu, wanita Kanaan itu mau ngapain? Mau jadi pengikut kah atau menjadi pasien? Dia hanya memohon untuk disembuhkan anaknya. Nah itu ajanya. Andai saja Yesus ada sekarang ini dan Anda ke Yerusalem ketemu dia, minta kemudian kok misalnya Anda kena penyakit, minta penyakit Anda disembuhkan, boleh jadi disembuhkan oleh dia. Tetapi terkait kemesiasannya dia, diutusnya dia sebagai jalan kebenaran dan hidup, itu hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel saja. Kalau untuk mengobati ya bisa aja Anda diobati sama dia, nggak apa-apa. Tapi ingat, Yesus mengaminkan kalau wanita itu adalah anjing. Yesus mengaminkan itu. Apa kata Yesus? Besar imanmu. Coba. Berarti iman ibu ini yang mengatakan dirinya anjing, itu iman yang benar. Kepercayaan yang benar. Bahwa di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus disebut anjing. Itu kata Yesus. Andai saja wanita ini berkata, benar Tuhan, tapi bukankah domba makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Lantas Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Berarti Yesus mengaminkan kalau ibu itu domba. Sayangnya tidak. Ibu itu mengatakan, betul Tuhan, bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu. Dengan kata lain, Yesus mengaminkan wanita itu adalah anjing. Silakan. Baik, makasih Bang Juma ya. Udah saya paham. Saya mau tanya Bang Juma, ini kan di Yeremia 25 nih. Yeremia 9 ayat 25. Iya. Di sini saya bingung ya, saya baca nih. Bentar. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya.
Iya, dibaca Ini nomor firman, selanjutnya. ini firman Tuhan ya, ya. Dibaca ayat setelahnya, Bang. Yang dimaksud di situ orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon. Nggak ada orang Arab di sana. Tapi ada Bang cuma orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab Di mana? segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Iya, dikatakan memang seperti itu. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat. Nah, padang gurun Arab itu kan orang bersunat, Bang. Pertanyaan selanjutnya. Bang Juma, saya minta tolong dijelaskan Bang Juma. Iya. Di ini saya kan bingung ini. Di Mazmur 91 itu nubuatan tentang malaikat akan menatang itu kan sesuai dengan apa di Injil kan, di mana Yesus dicobai iblis. Betul. Matius 4. Itu, ya. Itu kalau saya baca selanjutnya sampai satu perikop itu Yesus diselamatkan ya maksudnya ya. Iya, betul. Dan Panjang umur. dipermuliakan. Yes. Itu maksudnya apakah dia tidak celaka seperti yang kami imani? Iya, tidak lah, Bang. Kan jelas tidak di situ. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tuh. Jelas itu. Berarti Yesus tidak akan kena malapetaka. Berarti bukan dia yang kena malapetaka maut di atas salib. Coba baca nomor 10-nya. Bahkan dikatakan di nomor 8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik ini? Baca Amsal 17 nomor 23. Pemakan suap adalah orang fasik. Siapa yang makan suap? Yudas. Berarti dengan kata lain, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap Yudas. Kan Yesus berkata, Bung, di dalam Lukas 24 nomor 44. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur harus terjadi, harus digenapi. Itu kata Yesus. Coba Anda baca di situ. Artinya ketika dia mengatakan harus tergenapi yang ada di dalam kitab Mazmur, ketika orang-orang ingin membahayakan Yesus, maka Tuhan akan datang mengutus malaikatnya, mengangkat dia kemudian terangkat ke langit agar kakinya tidak terantuk, atau kakinya tidak kena masalah, atau dirinya atau tubuhnya tidak kemudian kena celaka. Itu dalil. Itu petunjuk bagi orang yang berajar, orang yang berakal. Makanya kami umat Islam ini memuliakan Yesus dan berusaha siang malam untuk berjuang bagaimana Yesus ini tetap tidak tersentuh ajaran-ajaran paganisme. Seperti itu, saudara. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Jelas. Sama-sama. Saya mau tanya Bang Juma tentang Bang Juma percaya apa Nabi Musa menerima dua loh batu di Gunung Sinai dari Tuhan? Saya percaya itu. Yes. Di Keluaran 31 ayat 17. Itu sebentar saya bacakan Bang Juma ya. Keluaran 17. Keluaran 31 ayat 17. Iya. Nanti 14-nya itu hari Sabat kan? Terkait hari Sabat harus dikuduskan itu. Keluaran ya? Kebetulan. Keluaran 18 ya. Sorry. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Bang Juma, oleh jari Allah. Nah, ini kalau saya compare dengan Yohanes 8 ayat 3 Bang Juma. Waktu orang Farisi dan ahli Taurat membawa perempuan yang sedang berzina kepada Yesus. Sebentar ya.
Yohanes 8 ayat 3 sampai Yohanes 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Iya Bang Juma ya? Iya. Kemudian mereka berkata tuh di ayat kelima tuh, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan ini untuk mencobainya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus membungkuk dan lalu menulis dengan jarinya, Bang Juma. Jadi ini dengan jarinya di tanah, sama seperti Musa tadi menerima 2 loh batu tuh dengan ditulis dengan jari Allah. Nah di sini waktu mereka memaksa Yesus itu, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Lalu mereka pun pergi satu persatu. Gitu Bang Juma. Iya, terus Apakah, yang Anda Anda pertanyakan apa? Ya, saya kalau ini kan semacam kalau jari kan tentang hukum Taurat. Seolah-olah Yesus itu mengatakan bahwa dialah yang membuat hukum Taurat itu seperti itu, Bang. Karena dia membungkuk dan menulis dengan jari di tanah. Sama seperti di Daniel 5 ayat 5 juga ada jari-jari yang menulis di dinding itu, yang menampakkan diri kepada raja itu, yang jari yang menulis di dinding lalu mereka tidak dapat menerjemahkan tulisan itu, Bang. Apakah ini ada sangkut pautnya gitu, maksudnya ada kompernya dengan? Jadi sebenarnya begini, Bung. Apakah dia Tuhan itu sendiri Yesus ini atau bagaimana, Bang? Oh jelas bukan. Kalau cuman karena menulis, Pak Bom juga menulis. Jadi gini. Jadi gini, saudara. Ketika berbicara mengenai Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa melihat penglihatan langsung tentang Allah, tentang Tuhan. Penglihatan langsung. Ada beberapa saat kemudian Nabi Musa menerima pernyataan Allah melalui penglihatan Nabi Musa. Sama seperti di Al-Quran juga demikian adanya. Tetapi terkait hal tersebut, Tuhan menggunakan malaikat untuk sebagai pernyataan-pernyataan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Melalui wahyu, melalui tabir, dan juga melalui malaikatnya. Makanya di dalam Al-Quran dituliskan wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lau-lau Taurat atau lau batu segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kemudian aku berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaum berpegang teguh kepadanya sebaik-baiknya, yaitu hukum Taurat. Nah, kenapa Allah menggunakan kata kami di situ? Kami tuliskan untuk Musa. Karena Tuhan kemudian ingin memperlihatkan keagungannya, bahwa dia memerintahkan kemudian makhluknya untuk datang kepada Musa, menyampaikan firman. Melalui perantaraan makhluk, Tuhan menyatakan diri kepada mereka, kepada Nabi Musa. Coba Anda lihat kebenaran apa yang saya katakan ini di dalam Kisah Para Rasul 7. Di situ jelas bahwa di data nomor 35-nya dikatakan begini. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan dirinya kepada Musa di semak duri. Musa ini yang telah diutus Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri. Malaikat yang telah menampakkan diri. Nomor 38-nya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Berarti malaikat. Sesuai dengan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Tidak pantas Allah berbicara langsung kepada manusia, melainkan melalui perantaraan malaikat. Nabi Musa mengalami hal tersebut.
Coba Anda baca kisah para rasul nomor 38, 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Berarti yang berfirman kepadanya di gunung Sinai itu malaikat. Firman Allah datang kepada Nabi Musa melalui perantaraan malaikat. Itu jelas itu. Jadi kalau Yesus kemudian menulis, Anda ingin menyetarakan, berarti Yesus setara dengan malaikat. Nggak nyambung lagi dia ke sana tuh. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Yohanes 8, tidak mungkin Yesus itu Anda bisa setarakan dengan Tuhan. Kenapa? Karena data nomor 15-nya dikatakan begini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku Yesus tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri. Berarti Yesus bersama dengan siapa? Aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa juga yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua saksi. Makanya tadi perempuan ini tidak dihakimi. Kenapa? Karena tidak ada saksi. Siapa saksinya? Mana laki-lakinya? Hanya tuduhan bersinah kepada wanita. Laki-lakinya mana? Tidak mungkin wanita ini bersinah sendiri. Pasti ada laki-laki yang menemaninya bersinah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bukan hakim pada saat itu. Dia bukan hakim mahkamah agama yang harus memutuskan dan menghukum orang yang melanggar Taurat. Yesus bukan hakim. Yesus bukan imam kepala. Orang-orang ini salah, datang menguji Yesus. Apa kata Yesus? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempari batu kepada perempuan ini. Artinya apa? Yesus pun memiliki dosa. Kenapa? Karena dia tidak melempar. Iya Bang. Iya, silakan. Ya berarti ini benar yang kata Bang Juma itu, saya tambahkan sedikit di Ulangan 22, betul saya pernah baca Bang Juma. Dia Ulangan 22 ayat 22 itu, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seseorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya. Berarti dua-duanya harus pasangan. Dua-duanya, jangan cuma satu orang aja. Ya, oke. Terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Sesuai ya. Oke. Berikutnya Bang Juma. Siap. Yang membuat saya yakin bahwa Yesus disalib dan membuat saya sangat sangat menyentuh hati saya, di mana di Matius 5 ayat 44 Yesus berfirman, sebentar. Matius 5:44, bacakan ya. Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu kamu. Kemudian ini sesuai dengan di Lukas 23 ayat 34 Bang Juma. Kita buka Lukas 23 ayat 24. Lalu Pilatus, bukan? Bukan, sorry, maaf saya salah. Tiga 34 Bang Juma. Lukas 23 34. Maaf. Lukas 23. Silakan. Ya, ini yang membuat saya ini. Sewaktu disalib, Yesus itu berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Berarti dia konsisten dan dia mencontohkan apa yang dia firmankan, dia lakukan. Seperti yang dia sabdakan kepada murid-muridnya sewaktu mereka memanggil dia, "Guru, ibu dan saudara-saudaramu mencarimu." Lalu ia berkata, "Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, menyimpannya dalam hati dan melakukannya." Berarti sesungguhnya apa yang dikatakan itu dia buktikan gitu disalib. Berarti ajaran kasihnya dia nyatakan benar. Waktu disalib itu dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Tidak mungkin kalau ini bukan Yesus yang disalib begitu Bang Juma. Tolong penjelasan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Asy-Syura ayat 40 sampai 43 terkait dengan pengajaran bagaimana orang mengasihi. Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'us sayyi'at sayyi'at mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Wa jazaa'u sayyi'a sayyi'a mithluha. Kejahatan, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruh 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahala dari Allah untuknya. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah. Bang Juma, surat berapa Bang Juma tadi? Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Ya, surat keberapa maksudnya? Maaf Bang Juma. Surat keberapa itu ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Bentar Bang Alfi cek Bang. Asy-Syu'ara Ya. itu surah yang ke 26. Asy-Syu'ara ayat ke-26, 26 ayat ke-40. 40. Wa jazaa'u sayyi'a sayyi'a mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat 43 mengatakan apa? Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin aswil umur. Gitu ya. Coba dibaca di situ deh. Iya. Benar nggak itu? Izin Bang Da, koreksi. Iya, silakan. Itu surah yang ke-42, surah Asy-Syu'ara bukan Syu'ara. Asy-Syu'ara. Oh iya, sorry. Iya, surah yang ke-42 Bang, Al-KTP ayat 40 Bang. Iya. Ya itu makanya Iya. saya bingung saya baca. Ya. Asy-Syu'ara ya. Sorry. Asy-Syu'ara. Sorry, Asy-Syu'ara. Ya, sorry, Asy-Syu'ara. Di situ dikatakan, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini di Islam. Kalau tadi saudara berkata, Lukas 24, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka ini bukti Yesus bukan Tuhan. Ini bukti salib ini bukan karya penebusan dosa. Karena Yesus masih meminta kepada Tuhan untuk mengampuni mereka yang telah berbuat membunuh dirinya. Bukankah konsep Kristen salib itu rencana Tuhan? Berarti kalau Tuhan yang merencanakan penyaliban, seluruh yang terkait, yang terlibat, yang bersinggungan terjadinya penyaliban sehingga eksekusi itu terjadi, maka mereka semuanya adalah pahlawan sebagai orang yang bekerja menurut firman Tuhan. Faktanya ternyata Yesus berdoa supaya mereka diselamatkan, supaya dosa-dosa mereka diampuni. Itu yang pertama. Kedua, ketika Anda membawa Matius 5, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini teori. Ini teori, Bang. Teori yang dimasukkan oleh orang-orang Katolik, orang-orang Roma, ketika mereka mendoktrin jajahan-jajahan mereka, supaya ketika orang-orang gereja dari Katolik turun ke lapangan, mereka semua harus tunduk kepada gereja. Mereka semua harus tunduk kepada aturan-aturan gereja.